Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan membuatkan video tutorial mengenai simulasi pembuatan Looker Studio dari database. Kali ini saya sudah siapkan untuk database-nya, yaitu data pelatihan. Ini sebenarnya data dummy. Nanti akan kita coba masukkan ke dalam simulasi Looker Studio. Langkah awal, kita masuk ke website Looker Studio. Kemudian bagi yang belum memiliki akun, bisa membuat akun dahulu. Kemudian setelah login akan tampil seperti ini. Nah, langkah awal adalah nanti teman-teman sudah siapkan data dahulu. Nah, di sini kita langsung ke create a new report. Baik, selanjutnya akan terlihat seperti ini. Tambahkan data ke laporan. Ada beberapa data konektor yang sebenarnya bisa masuk ke dalam Looker Studio ini. Salah satunya adalah Google Spreadsheets. Kemudian kalau rekan-rekan punya data offline, Microsoft Excel juga bisa. Terus kemudian ada beberapa hub yang lainnya ya, seperti YouTube Analytics, kemudian Google Ads dan sebagainya. Nah, di sini karena saya menggunakan Google Spreadsheet, maka saya pilih Google Spreadsheet. Nah, ini salah satu fungsi dari Looker Studio itu adalah dia ini bisa real time ketika kita mengkoneksikan dengan Google Spreadsheet yang dimana Google Spreadsheet itu adalah responses dari Google Form. Nah, rekan-rekan bisa bayangkan ketika menyebar Google Form, terus kemudian ada beberapa responden yang mengisi, dia akan otomatis masuk ke dalam dashboard Looker Studio. Oke, baik. Sekarang kita pilih ke Google Spreadsheet. Di sini rekan-rekan bisa cek data-data yang rekan-rekan miliki. Bisa dari Google Drive atau beberapa data yang lainnya. Saya sudah siapkan data ini. Ini ada data di dalam Google Drive. Otomatis di sini akan terlihat datanya. Ini yang saya pilih. Jika data itu memiliki beberapa tab, maka bisa langsung rekan-rekan pilih tab yang akan dibuat dashboard Looker Studio. Ini tab yang saya pilih. Selanjutnya, pilih tambahkan. Jika data sudah tertambahkan, maka nanti otomatis akan masuk ke area ini ya rekan-rekan. Ini adalah kolom-kolom yang ada di dalam data tersebut. Jadi nanti kita akan preview beberapa data yang di sini menjadi data di dalam Looker Studio nih. Selanjutnya kita akan buat judul. Ini adalah judul ya rekan-rekan. Judul untuk Looker Studio atau dashboardnya saya tuliskan simulasi Looker Studio. Kemudian ini data yang tadi sudah kita masukkan. Nah, yang pertama adalah sebelum kita menambahkan beberapa data, di sini kita akan atur tata letak dulu. Tata letak sebenarnya sesuai selera saja ya. Ini yang biasa saya buat supaya bisa terbaca menjadi tiga baris ya.
Yang pertama, ketika kita menggunakan data pelatihan ini adalah berapa banyak sih jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini? Maka bisa kita tambahkan di diagram ini menggunakan scorecard atau kartu skor. Langsung kita drop di sini. Rekan-rekan jangan khawatir ketika di sini langsung terlihat angka. Nah, angka di sini bisa kita atur di dalam tab penyiapan. Tab penyiapan ini untuk record code ini adalah ini merupakan jumlah peserta. Jadi record count ini adalah dia melihat jumlah baris yang ada di dalam data. Untuk mengubah judul ini, kita langsung bisa tuliskan di sini jumlah peserta. Baik, yang lain bisa diabaikan saja. Kemudian untuk mengatur ini kan di samping rekan-rekan. Untuk menengahkan adalah bisa menggunakan di bagian gaya. Seperti itu. Jika hurufnya kurang besar, bisa kita atur lebih besar lagi hurufnya. Baik, sepertinya untuk hurufnya sudah oke, segini aja. Kemudian supaya terlihat perbedaan, kita atur latar belakang rekan-rekan. Latar belakang kita buat putih dan warna batasnya kita buat hitam supaya bisa lebih terlihat. Baik, seperti ini untuk data jumlah peserta. Begitupun jika kita akan menghitung rata-rata pretest dan rata-rata posttest dengan menggunakan diagram yang sama. Menggunakan diagram yang sama. Kemudian di sini di bagian penyiapan kita tarik atau drag di bagian skor pretest ini. Kita tarik ke dalam data kolom utama. Oke. Di sini angkanya belum terlihat rata-rata ya rekan-rekan karena di sini ada terlihat sum-nya. SUM. Oke. Mari kita edit lagi. Jadi di sini agregasi kita pilih rata-rata AVG atau average. Setelah itu kita tuliskan di sini adalah rata-rata pretest. Baik, kita atur gaya sesuai yang di sampingnya atau total. Kita pilih ukuran font 36 supaya sama. Background putih, kemudian eh, latar belakang putih, warna garis hitam. Baik. Selanjutnya, ketika sudah ada pretest, maka kita atur adalah posttest. Sebenarnya bisa juga rekan-rekan copy saja langsung dari pretest ini ke dalam posttest. Tinggal nanti atur data yang masuk ke dalam data ini. Oke, kita langsung copy saja supaya mempercepat. Di sini di bagian penyiapan kita tarik bagian posttest. Kemudian atur lagi untuk menjadi rata-rata. Kemudian untuk judul kita samakan dengan yang sebelumnya menjadi rata-rata post-test. Ada satu lagi data yaitu kira-kira rata-rata kenaikannya berapa sih gitu ya. Kita bisa juga di copy ke bagian sini. Ini adalah nanti kita atur judulnya rata-rata kenaikan nilai. Baik, kenaikan nilai ini kita atur datanya
menggunakan data kenaikan atau penurunan nilai ini. Kenaikan nilai ini adalah data yang dimana nilai post-test dikurangi nilai pretest dari masing-masing peserta. Jadi dari 27.744 peserta ini nilainya kenaikannya kami rata-rata. Kemudian di sini atur menjadi rata-rata atau average, maka akan terlihat kenaikan atau penurunan rata-ratanya adalah 8,71. Rata-rata sekitar segini rekan-rekan semuanya. Baik, selanjutnya kita bisa atur kira-kira dari 27.000 orang ini yang mengalami kenaikan itu berapa orang sih? Yang mengalami penurunan itu berapa orang? Atau yang mengalami stagnan itu berapa orang? Oke, kita sebenarnya di sini masih membutuhkan satu function ya. Satu function nanti rekan-rekan bisa langsung copy functionnya. Nanti kita tambahkan function dahulu di bagian tambah kolom. Baik, di bagian tambah kolom ini kita klik tambah kolom kalkulasi. Kemudian teman-teman harus ingat ya, nama kolom yang tadi untuk menghitung kenaikan nilai ini, itu nama kolomnya apa? Kebetulan nama kolom di tempat saya ini adalah, kita kembali lagi, nama kolom tadi adalah kenaikan atau penurunan. Ini kolom yang saya buat di awal. Kemudian kita tambahkan function di kolom kalkulasi. Kita langsung copy saja function. Nanti rekan-rekan bisa langsung copy uh, function ini ya. Nah, ini kita harus fokus ke sini. Kenaikan atau penurunan. Yang hijau ini adalah nama kolomnya. Ketika nama kolom ini lebih dari 0, artinya adalah naik. Ketika kolom ini sama dengan 0 adalah stuck atau tetap nilainya. Selain itu adalah turun. Selanjutnya, kita kasih judul di sini status kenaikan nilai. Gini ya. Oke, kemudian kita simpan, kita klik selesai. Maka di sini akan tertulis status kenaikan nilai. Oke, function dan data ini udah kita miliki. Lanjut kita tambahkan diagram, sepertinya lebih enak diagram batang ya. Kita coba diagram batang. Diagram batang di sini, for your information rekan-rekan, sebenarnya semua diagram ini ketika kita klik dia otomatis langsung mencari data yang paling cocok. Maka tidak usah khawatir, kita langsung bisa ubah datanya. Kita langsung cari dimensi sumbu Y di sini ya sebagai sumbu Y. Nah, karena di sini akan kita tampilkan berapa yang naik, berapa yang turun, dan berapa yang stagnan. Kita tarik status kenaikan nilai ini ke bagian sumbu Y. Di sini akan otomatis tertulis naik, stuck, dan turun dari jumlah seluruh peserta. Bagaimana menghilangkan bagian ini? Ini ada di bagian gaya, yaitu legenda. Kita bisa hapuskan, kemudian tuliskan judul diagramnya menjadi status kenaikan nilai. Sesuai selera saja, di bold atau mungkin rata kanan kiri, itu bisa rekan-rekan atur semuanya. Kemudian setelah itu supaya nilainya di sini tertulis, maka rekan-rekan perlu menuliskan atau memilih data, tampilkan label data. Kita on-kan. Supaya relate, ini kita juga harus cek satu per satu ya rekan-rekan. Di sini adalah terjadi
yang data yang tidak seharusnya tampil gitu ya. Kenapa yang naik 1 juta sekian, sedangkan pesertanya hanya 22.000? Karena di sini adalah tertulis sum, jumlah, skor pretest gitu ya rekan-rekan. Maka kita pilih sumbu X-nya adalah record count ya. Jadi ini adalah meminta Looker Studio untuk memilih jumlah saja, bukan total dari angka tersebut. Kita bisa pilih langsung. Kemudian data otomatis tertampil. Seperti ini rekan-rekan semuanya ya. Kita bisa pilih angka ini mau di dalam atau di luar. Kita pilih di segitiga siku-siku atau sebelah kanan. Saya kurang tahu kenapa mereka memilih kata segitiga siku-siku bukan di dalam dan di luar. Di sini kita bisa langsung baca dari 27.744 peserta yang mengalami kenaikan sebanyak 20.976, yang mengalami nilai stagnan atau tetap pretest hingga posttestnya 4.800 sekian, dan mengalami penurunan adalah 1.900 sekian. Ini untuk status kenaikan nilai. Selanjutnya kita lanjut ke bagian kriteria usia atau kriteria umur. Kita mungkin buat menggunakan diagram funnel atau diagram berundak. Kita langsung pilih diagramnya. Kita taruh di sini ya. Sama seperti di awal, kita harus menambahkan function, tambah kolom, kemudian kolom kalkulasi. Di sini kita tuliskan generasi usia. Untuk formula, kita atur sedemikian rupa. Artinya di sini kita juga harus tahu ya, kolom mana yang menunjukkan itu usia. Di sini ada tertulis usia di antara 62 hingga 80. Ini terhitung per tahun 2026 ya rekan-rekan semuanya. Jadi baby boomer di tahun 2026 ini adalah beliau-beliau yang umur 62 hingga 80. Kemudian untuk Gen X 46 sampai 61 tahun. Kemudian milenial itu 30 hingga 45 tahun. Gen Z itu 14 sampai 29 tahun, dan selain itu yang di bawah atau sama dengan 13 tahun adalah gen alpha. Oke, kita langsung simpan. Kemudian kita klik selesai. Kita lanjut tarik datanya ke bagian yang hijau ini rekan-rekan semuanya. Tadi adalah generasi usia yang kita buat ya. Kita langsung tarik ke sini generasi usia. Oke, nah di sini sebenarnya data yang tertampil ini belum sesuai yang kita harapkan ya rekan-rekan. Karena di sini 100% dan lain sebagainya. Nah, kita atur bagian di sini. Kita pilih adalah angka saja. Setelah itu, bisa kita lihat di sini untuk generasi tertulis untuk milenial ini adalah paling banyak ya, 13.000 sekian. Gen Z 7.000, terus kemudian Gen X 6.000 sekian, dan Baby Boomer 62.000 sekian. Jangan lupa untuk menambahkan judul ya rekan-rekan semuanya. Di sini kita tulis judul generasi usia. Kita buat bold, kemudian di rata tengah. Begini untuk menambahkan generasi usia. Supaya dashboard ini lebih interaktif, jangan lupa untuk mengaktifkan lintas filter yang ada di penyiapan. Begitu pula untuk diagram-diagram yang lain ya rekan-rekan. Nanti fungsi dari lintas filter ini akan saya sampaikan di belakangnya. Kita lanjutkan untuk diagram komposisi laki-laki dan perempuan. Sama seperti sebelumnya, kita atur
sedemikian. Kemudian kita tarik jenis kelamin. Di sini tetap record count. Kemudian supaya laki-laki perempuan di sini tidak terlalu mengganggu, maka kita pindahkan ke bagian bawah legendanya. Baik. Kemudian jangan lupa untuk tuliskan judul, jenis kelamin. Baik. Kita bold kemudian di rata tengah supaya sama dengan yang lain. Jenis kelamin, oke. Kemudian satu lagi di sini adalah pendidikan ya. Kita pilih pendidikan menggunakan diagram yang sama dengan jenis kelamin. Maka kita langsung copy saja di sini untuk jenis kelamin. Ini adalah data pendidikan dan kita tarik kolom bagian pendidikan terakhir menggantikan jenis kelamin. Oke, di sini data sudah langsung terbaca. Jangan lupa aktifkan lintas filter. Kemudian di sini kita punya data lagi jabatan atau pekerjaan. Kita bisa pilih menggunakan diagram juga. Jabatan. Jabatan di sini masih tertulis, datanya masih tertulis pendidikan. Kita pindah menjadi jabatan atau pekerjaan. Karena di sini jabatannya lumayan banyak, maka kita bisa tarik supaya terbaca. Oke. Kemudian matikan legenda supaya tidak mengganggu yang lain. Dan kita tuliskan judul jabatan. Sama seperti tadi, bold rata tengah. Dan jangan lupa untuk dibuat lintas filter. Baik, selanjutnya kita punya beberapa data lagi, yaitu asal provinsi. Nah, di sini ada yang menarik rekan-rekan semuanya. Di sini ada peta ya, peta Google Maps. Ada peta balon, peta bidan, dan sebagainya. Ini sesuai kita mau pakai yang mana aja. Karena ini adalah sifatnya sebaran provinsi, maka kita pilih untuk peta balon ini. Supaya nanti bisa terlihat di provinsi mana saja sih gitu kan ya. Peserta pelatihan ini gitu. Oke, dari bagian penyiapan kita atur adalah asal provinsi masuk ke dalam lokasi ini. Pastikan kolom-kolom di asal provinsi ini adalah nama provinsi resmi ya rekan-rekan semuanya. Sesuai yang ada di Google Maps. Misalnya nih, eh, tertulis di Google Maps Jakarta. Maka harus ditulis sesuai Jakarta supaya mapsnya ini membaca. Oke, selanjutnya supaya ini tidak terlalu mengganggu, maka kita atur juga di bagian gaya. Kemudian di maps ini asal provinsi adalah sebagai kolom, terus kemudian di bagian ukuran kita pilih record count. Ini artinya kita meminta Looker Studio menghitungkan sesuai jumlahnya. Oke, ini sudah. Oke, di bagian peta kita aktifkan izin geser dan zoom. Kemudian nonaktifkan tampilan control zoom. Matikan street view dan tampilkan kontrol layar penuh. Ini bisa dimatikan juga. Oke, ini sebenarnya sesuai selera ya rekan-rekan semuanya. Ini nanti kita bisa langsung baca dari bagian peta ini. Oke, baik kembali lagi. Ini untuk peta sebaran sudah kita buat. Sebaran lokasi provinsi. Kita menggunakan diagram batang. Kita atur asal provinsi dalam data. Ini sudah sesuai record count. Nah, asal provinsi ini hanya tertulis beberapa. Kita bisa atur di bagian gaya menjadi asal provinsi di Indonesia itu ada 38.
Untuk jaga-jaga kita tuliskan seluruh provinsinya 38. Baik, kita matikan bagian legenda dan tambahkan judul asal provinsi. Baik, jangan lupa untuk diaktifkan bagian lintas filter. Ini juga untuk Maps. Dan ada satu function lagi adalah kita bisa tambahkan filter ya rekan semuanya ya. Di bagian tambah kontrol. Kita pilih menu drop down. Menu drop down ini kita tambahkan yang pertama mungkin dari jenis kelamin. Oke, kemudian ini kita copy filter yang sama untuk mungkin generasi usia ya. Kita pilih generasi usia. Kemudian kita copy satu lagi karena masih muat. Kita tambahkan mungkin pendidikan sepertinya ya. Pendidikan terakhir. Baik, terus kemudian kita tambahkan tulisan supaya lebih menarik di sini adalah filter interaktif. Kita tulis ini adalah filter interaktif, rekan-rekan semuanya. Kemudian kita coba review data ini supaya bisa terlihat fungsi dari dashboardnya. Kita klik lihat di bagian kanan atas, kemudian kita klik presentasikan. Maka di sini akan terlihat rekan-rekan semuanya judul simulasi dashboard Looker Studio yang tadi sudah kita buat. Kemudian di sini ada jumlah peserta, rata-rata nilai pretest, rata-rata post-test, kenaikan nilai, kenaikan status kenaikan nilai, kemudian generasi usia, jenis kelamin, pendidikan, jabatan. Ini adalah peta lokasi, terus kemudian asal provinsi. Baik, di sini akan saya jelaskan seberapa interaktif sih dari dashboard ini. Kita klik di bagian jenis kelamin, misal kita hanya akan sortir untuk laki-laki. Jadi, di sini sudah langsung terlihat. Laki-laki di pelatihan ini adalah jumlahnya 16.576 peserta. Dan rata-rata pretest untuk laki-laki adalah 85,68. Rata-rata posttest untuk laki-laki adalah 94,88. Begitupun semua yang ada di sini adalah untuk data laki-laki. Misal nih, mau lihat dari Kepulauan Riau. Berapa banyak laki-lakinya adalah 336. Laki-laki untuk generasi milenial adalah 8.336. Laki-laki yang mengalami kenaikan nilai 12.000 sekian. Itu juga bisa berlaku untuk kita cek di jenis kelamin perempuan. Jumlahnya adalah 11.000 sekian, yang mengalami kenaikan sekian, yang berada di Kepulauan Riau adalah 400 peserta. Gitu rekan-rekan semuanya. Ini untuk filternya. Sama ya penggunaannya. Kemudian tadi yang saya jelaskan mengenai lintas filter adalah ketika kita klik salah satu filter di sini, misal sebagai bahan evaluasi nih rekan-rekan, kalau pelatihan kan kita berharapnya semua peserta mengalami kenaikan nilai ini. Nah, untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, kita pengen tahu nih, peserta yang mengalami penurunan itu dari provinsi mana aja sih? Jenis kelaminnya apa sih itu? Pendidikannya terakhir apa sih gitu kan? Kita langsung klik di sini rekan-rekan semuanya. Status nilai yang mengalami penurunan.
otomatis data akan menampilkan hanya peserta yang mengalami penurunan. Di sini tertulis penurunan nilai di Provinsi Jawa Barat misalnya. Ini adalah data dummy ya, bukan data yang sebenarnya. Nah, di sini terlihat 560 peserta, kemudian di provinsi lain Sumatera Selatan 96, dan bisa dilihat dari jumlah laki-laki perempuan, generasi, atau mungkin jabatan sebanyak berapa, dan pendidikannya apa gitu kan ya. Di sini bisa dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. Artinya, kita bisa lihat daerah mana yang mengalami penurunan nilai lebih banyak, maka kita akan prioritaskan pelatihan di daerah tersebut. Itu adalah salah satu implementasi penggunaan data ini untuk pengambilan keputusan. Gitu rekan-rekan semuanya. Atau mungkin kita mau lihat data yang ada di Provinsi Kalimantan Timur saja. Kita bisa klik di sini. Otomatis, data yang tertampil di sini adalah hanya untuk Kalimantan Timur. Kalimantan Timur yang mengalami kenaikan sekian, penurunan sekian, dan generasi sekian, kemudian pendidikan, jenis kelamin. Demikian mungkin rekan-rekan semuanya untuk dashboard Looker Studio ini. Harapannya ini bisa dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan ke depannya dan mempermudah pekerjaan kita yang sebelumnya kita menggunakan Excel secara manual untuk function-function itu kita bisa langsung otomatis di sini. Dan satu lagi rekan-rekan semuanya, karena dashboard ini bisa terkoneksi ke dalam responses Excel atau Google Form, maka ketika rekan-rekan share Google Form, maka hasilnya akan otomatis terupdate di sini ya rekan-rekan semuanya. Jadi nanti untuk Locker Studio ini adalah setiap 15 menit mereka akan update data sesuai data sumber. Ketika kita sebelum 15 menit memerlukan data yang terbaru, maka tinggal kita klik di sini, segarkan data. Maka data akan otomatis menarik yang terbaru dari sumber. Mungkin itu dari saya rekan-rekan semuanya. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.